emang bener-bener happy. Terus aku bilang ke semua keluarga aku mau masuk Rans. Terus pada happy semua deh. Jadi kayak ya bahagia banget deh. Kayak bener-bener kayak definisi makmur jaya. Sumpah aku takut. Maksudnya? Sumpah nih. Dididik ya cepet. Cut. Udah malu. Ragil Angel. Rans tuh kayak punya future yang bagus gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu Rans kayak gitu? Gak lama kemudian, seminggu kemudian itu, si Rans itu ada lowongan. Akhirnya deh, kayak wah niat nih jadi pengen nyoba nih masuk ke Rans. Sebenarnya awalnya itu tuh dari mama aku kan. Jadi mama aku ngirim aku postingan Rans Entertainment katanya lagi nyari creative intern. Nah dulu tuh creative intern kan. Terus habis itu aku daftar. Create something yang bikin yang melekat di orang lain, terus nggak gampang dilupain. Kan kayak jejak digital itu kan nggak mudah hilang ya. Dan Rans Entertainment tuh kayak udah big banget. Jadi kalau misalkan berkontribusi di dalam situ tuh bisa diketahui orang banyak dan opportunity juga buat kita sendiri dan juga buat perusahaan itu juga. Jujur kalau misalkan proses masuk mungkin sama kayak perusahaan yang lain ya, kayak ngirim CV, bikin cover letter, dan sebagainya. Mungkin susahnya tuh di email yang overload ya, kita kan masih pakai sistem email kemarin. Jadi ada beberapa email overload, terus aku sampai 2 hari tuh nunggu nggak bisa ngirim email, dan akhirnya sengaja bangun subuh, kirim. Sebenarnya nggak terlalu susah sih, yang penting percaya diri aja gitu. Kemarin sih aku masuk itu melewati 5.000 orang. Kalau kata Mas Purwa sama Kak Rizky. Jadi aku berasa beruntung banget masuk ke Rans. Kalau proses masuknya itu lumayan susah ya, karena waktu itu ada banyak banget yang masuk deh, sampai beribu-ribu orang tuh masuk. Jadi saingannya lumayan waktu itu. Wah pas interview kacau banget. Aku tuh nervous banget, soalnya nggak tahu kenapa itu mungkin first interview aku. Sampai Mas Abrar kayak ngomong, udah kamu gak apa-apa, tenang aja, nggak usah nervous gitu. Itu kacau banget sih, bener-bener. Saya aku gemeteran pas first interview itu, mungkin karena pertama kali juga kali. Kalau interviewnya grogi sih, pastilah kalau interview pasti grogi kan. Cuma karena emang udah sering interview juga, cuma ya walaupun ada grogi dikit, cuma kayak ya bisa lah. Pokoknya ditanyainnya itu tentang kayak pengalaman lo, pengalaman kerja, pokoknya nggak di CV, terus ditanyain kayak skillnya apa aja, bla 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 bla. Dan yang paling main question itu adalah lo punya pacar apa enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, kalian harus siapin tuh kayak jawaban dari lo punya pacar apa enggak, karena itu pasti tanyain sih. Nah jadi ya pasti setiap orang kalau mau interview pasti deg-degan pasti. Terus kalau pas proses interviewnya tuh kemarin tuh ada 2 tahap. Pertama sama user sama HRD kayak gitu. Kalau yang ditanyain apa aja, ya pasti seputar skill kita apa aja gitu, buat menguji skill kita apa aja sih, terus pengalaman kita, terus dikasih juga study case gitu kan. Kayak kita gimana cara kita menyelesaikan masalah. Terus ditanya juga, udah punya pacar apa belum, pacarnya posesif atau enggak, karena kan tahu kan kalau di Rans itu kerjanya fleksibel, pulang malam dan lain sebagainya kayak gitu. Lebih ditanyainnya kayak, ya kenapa minat di Rans, kenapa milih posisi ini, terus dikasih study case, kayak bikin campaign. Cuman pertanyaan-pertanyaan lainnya lebih ke yang bersifat santai aja gitu, kayak ngobrol sama temen aja. Seneng banget sih, sumpah kayak nggak nyangka banget itu. Kan soalnya aku kan interview kacau banget, kayak nervous banget. Terus pas keterima, aku jujur kaget banget. Loh kok bisa keterima gitu. Jadi kayak shock, terus kayak nggak percaya. Kayak ini beneran nggak sih? Ya. Campur aduk sih rasanya antara senang sama nggak percaya, karena apalagi setelah dengar kalau ternyata yang daftaran tuh membludak banget kan. Jadi kayak, hah kok bisa ya gue keterima, padahal banyak loh yang lebih, istilahnya kayak merasa aku tuh belum apa-apa gitu, banyak yang lebih expert, banyak yang lebih jago, kok bisa ya gue keterima gitu. Jadi kayak sampai sekarang masih bersyukur aja sih bisa masuk sini. Emang bener-bener happy. Terus aku bilang ke semua keluarga aku mau masuk Rans. Terus pada happy semua deh.
pada senang banget lah. Habis itu kayak aku tuh kayak langsung kayak ngeposting di social media dia, kayak di Facebook lah, di Instagram, kayak semuanya tuh kayak bener-bener kayak ngumumin aku tuh udah masuk gitu. Jadi itu kan aku kayak malu gitu kan, kayak udah lama gak usah pamer-pamerin, cuma kayak aku tuh yang kayak tetap over proud, terus kayak nge-share sana sini gitu. Jadi yang paling heboh ya mama langsung kayak cerita ke tetangga, anak aku masuk ini nih Arafi, kayak gini-gini lah gitu namanya. Namanya juga ibu-ibu lah ya, kayak gitu. Mama aku bilang ke temen-temennya, anak aku masuk Rans, berarti dia happy banget dong kalau misalnya aku masuk Rans. Kalau sebetulnya kalau ekspektasi sama realitanya itu nggak beda jauh sih, karena kan Rans Entertainment apalagi Power Rangers kan udah lumayan dikenal kan sama masyarakat. Terus kayak udah ada vlog-vlognya, di TikTok juga kadang-kadang muncul di FYP, jadi kayak udah tahu kalau misalkan iklim kerja di sini tuh asik, pokoknya kayak gitu. Jadi pas masuk sini ya emang kayak gitu. Jadi ekspektasi sama realitanya sesuai sih gitu. Kalau ekspektasi kerjanya aku kira kayak kerjanya tuh nggak terlalu banyak, kayak nggak mepet-mepet lah gitu. Ternyata deadline-nya banyak, pasti mepet. Kayak misalnya hamil berapa, pasti kerjanya harus cepet gitu loh. Kayak kita tuh harus kerja cepet gitu. Dididiknya cepet, cut. Ekspektasi dulu mikirnya, aku kayaknya nggak bisa ngejar deh. Insecure sendiri dulu sih, kayak kayak ini orang-orang udah pada profesional semua nih, ada yang bisa open buat ngebantu nggak? Ternyata pas realitanya semuanya open, jadi kerjanya tuh enak gitu, nggak yang tegang banget, enggak, lebih ke santai tapi tetap jalan kerja. Momen paling seru, sebenarnya semuanya seru sih, nggak ada yang nggak seru. Cuma mungkin yang paling berkesan tuh kalau misalkan udah jam-jam malam-malam gitu kan suka pada ngelawak gitu kan, jadi kayak capek kerjanya, capek mikir kerjanya tuh hilang aja gitu. Jadi kayak setiap datang ke kantor kerja, terus dapat hiburan gratis gitu, jadi nggak stres gitu kerjanya. Paling seru dan paling berkesan, ini sih dari Arafi dan Mbak Giginya sendiri, mereka tuh bener-bener down to earth banget ke karyawan-karyawannya, kayak mau ngobrol, mau kumpul-kumpul. Jajaran lah pastinya, karena aku suka makan, dan apalagi kalau jajaran tuh makan enak semua. Jadi kayak ya bahagia banget sih, kayak bener-bener kayak definisi makmur jaya dan sehat di Rans tuh kalau misalnya jajaran. Yang seru itu makanannya banyak. Kalau lagi ada acara ya, jadi rame gitu, apalagi jajaran kan. Kita makan yang nggak pernah kita makan sebelumnya, terus lebih hemat juga kan jajan-jajan. Sama orang-orangnya tuh kayak orang-orang jenaka universe gitu. Suka tiba-tiba ngelawak, jadi kan ikut terhibur yang tadinya lagi stres karena something, jadi up lagi sih moodnya. Kayak di sini kerjanya seru aja sih. Sebenarnya kayak setiap hari bawanya seneng aja kalau mau berangkat kerja, soalnya kayak nggak merasa beban gitu, kayak berasa kayak mau ke rumah gitulah, mau ke rumah kedua. Terus kalau sedihnya apa ya, sejauh ini belum ada sih kayaknya. Sukanya, karena sukanya banyak sih, banyak banget. Suka itu karena emang dapat pelajaran banyak banget, dapat kenal orang baru, terus happy, seru, pokoknya suka banget semuanya tuh, suka semua. Dukanya masih belum tahu, nggak ada dukanya sih kayaknya. Rata-rata hampir semuanya suka sih, nggak ada dukanya. Mungkin kalau dukanya, udah pasti waktu gitu, waktu sama keluarga, waktu sama teman-teman tuh berkurang. Cuma mereka pasti maklumin lah, karena kan memang Rans tuh memang kerjanya fleksibel banget gitu. Sabtu Minggu masuk, kayak misalkan biasanya Sabtu Minggu kan waktu buat keluarga, jadi mungkin agak berkurang karena Sabtu Minggu harus masuk. Terus kalau sama temen juga janji Sabtu ya kalau gue kosong, ternyata Sabtu masuk, tapi ya mereka memaklumi sih, dan ya gitu. Sejauh ini aku belum menemuin dukanya, berarti masih suka terus. Open ke pengalaman baru yang nggak pernah aku alamin sebelumnya, jadi dialamin sekarang, kayak pembelajaran, nambah ilmu. Buat dukanya mungkin karena kita tim sosmed ya, kita lebih dapat feedback langsung dari netizen. Kalau lagi buka DM, ngelihat komen yang negatif tuh pasti ada kepikirannya dulu, gue salah di mana gitu. Tapi sebenarnya itu buat pembelajaran juga sih, jadi kita fix apa yang menurut kita salah,
kita perbaiki lagi. Mbak Gigi sama Arafi tuh awalnya mikirnya kayak susah nih buat deket, ternyata orangnya humble banget. Disapa balik, walaupun kelihatannya sibuk tapi masih nyempetin buat perhatiin orang gitu. In real life itu Arafi sama Gigi tuh super humble, super kind, kayak bener-bener baik banget. Gue kayak apa ya, bener-bener nggak shock sih, cuma kayak kaget aja Tata sebaik itu gitu loh. Dan apalagi Mbak Gigi kan kayak kalau di Instagram cantik kan, tapi kalau misalnya asli tuh lebih cantik, ya bener-bener kayak 1000 kali lebih cantik gitu loh. Ramah, meskipun aku anak baru juga dia mau nyapa, aku nyapa, dia nyapa balik. Bener kata orang-orang sih, bener-bener kan banyak berita juga katanya banyak gosip kalau mereka tuh emang bener baik, bener-bener down to earth, terus bener-bener ramah, terus aslinya juga bener kayak gitu, bener-bener baik, nggak sombong, mau nyapa karyawannya bener-bener dipeduliin gitu-gitu. Kalau di sini tuh karena kan emang dari awal tuh ditekanin kalau di sini tuh nggak ada yang baru, nggak ada yang lama, jadi mau anak baru mau anak lama tuh sama aja, jadi nggak ada senioritas, dan itu beneran aku rasa gitu. Jadi misalkan dari atasan aku kalau misalkan aku nggak tahu, kayak kalau misalkan aku ada salah, aku ada kurang, pasti diajarin gitu loh dari awal sampai aku ngerti. Jadi iya sih nggak ada senioritas, pokoknya di sini semua kayak teman aja gitu, yang saling support, yang saling membangun gitu, biar jadi orang yang lebih baik lagi kayak gitu. Baik-baik semua sih sejauh ini. Sebenarnya kan divisi aku ini divisi baru hitungannya, kreatif marketing. Tapi mungkin senior aku mungkin di tim marketing kali ya. Di tim marketing juga baik-baik banget, kayak pada peduli gitu. Terus kayak suportif gitu-gitu sih, bener-bener kompak aja. Seru banget, parah. Karena mereka tuh suka ngebagiin pengalaman yang kita belum rasain. Jadi kita tuh belajar gimana kalau ada di posisi itu, kayak ngelihat ribet-ribetnya mereka bikin strategi ini, bikin plan ini, itu jadi ikutan belajar juga. Oh, bikin acara tuh kayak gini, bikin konten tuh kayak gini, jadi kayak open sih mereka, nggak ada kayak senioritas tuh nggak ada. Baik banget mereka itu, lebih kayak mereka tuh ngerangkul semuanya gitu loh, kayak walaupun aku baru, cuma mereka yang kayak ngerangkul kita anak-anak baru. Senior lebih welcome ya, saling support gitu. Kalau aku masih belum ngerti, disupport kayak mending kayak gini deh Gap gitu, kamu harus ngembangin gini-gini, jadi kayak saling support gitu. Keren, fantastis, kebersamaan. Keren, top, the best lah pokoknya. Top, the best, fantastic four. Mantap, top, the best. Aroy, bahasa Thailand. Debak, bahasa Korea. Amazing. Bahasa Inggris.